Salam damai sejahtera, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus dimanapun berada. Berjumpa di program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Margaret Widyastuti Muskita Tenu, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Karunia Ciputat, mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita di hari ini. Mari bersama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur untuk kehidupan di mana Allah ada dan menyertai kami, bahkan menghadirkan kami di hari yang baru. Oleh karena itu Tuhan, bersama dalam program Morning Call GPIB, kami dipersatukan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus membimbing kami supaya kami dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari sahabat GPIB kita membuka Alkitab pada surat Paulus kepada Titus pasal 1 ayat 10 dan 11 yang menyatakan, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, judul renungan firman Tuhan pada saat ini adalah hidup tertib. Hidup tertib adalah hidup yang teratur, yang rapi, yang berjalan sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, tentunya untuk menciptakan kehidupan yang demikian diperlukan aturan yang mengikat, sehingga bukan hanya yang melakukannya yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi semua orang juga merasakan manfaat yang baik darinya. Misalnya ketika Indonesia saat ini masih bergumul dengan pandemi COVID-19, protokol kesehatan yang menjadi satu hal yang harus dilakukan, diwajibkan untuk menekan penyebaran virus corona. Itu berarti bagaimana kehidupan Indonesia ini bisa hidup dalam keadaan yang baik, harapannya ke depan. Tetapi ketika sebaliknya aturan tersebut dilanggar atau diabaikan, maka yang terjadi adalah kehidupan yang tetap ada dalam keadaan yang tidak baik, tidak teratur, dan bahkan terjadi peningkatan kasus pandemi, peningkatan kasus orang terpapar, dan masih banyak contoh-contoh lainnya dalam tatanan masyarakat yang menggambarkan akan kehidupan yang tidak tertib. Oleh karena itu, dalam perikop bacaan kita di pagi hari ini, kita mendapati bahwa jemaat di Kreta pun ada dalam situasi kondisi hidup yang tidak tertib. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, bertambah jumlah orang yang hidup tidak tertib. Dan orang-orang itu adalah mereka yang berpegang pada hukum sunat atau hukum Taurat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran banyak orang. Dan kemudian mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang tidak pantas. Dan tentunya hal ini harus segera dihentikan. Oleh karena itu, melalui suratnya, Paulus kepada Titus hendak mendukung Titus untuk menyampaikan ajaran iman yang benar. Bukan hanya sekedar untuk percaya kepada Kristus yang adalah kebenaran, tetapi ajaran yang disampaikan juga adalah ajaran kebenaran, supaya hidup jemaat di Kreta juga hidup di dalam keadaan yang tidak tersesat dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Kristus
Itulah yang menjadi tugas Titus untuk senantiasa mengarahkan jemaat di Kreta untuk boleh hidup sesuai dengan keselamatan yang telah dianugerahkan Kristus kepada mereka, dan juga untuk mengikuti kehendak Kristus. Sehingga diperlukan syarat-syarat yang ditetapkan kepada pelayan jemaat di Kreta pada saat itu, bisa dilihat di dalam ayat yang ke-6 hingga yang ke-9. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup tertib di tengah-tengah persekutuan gereja sebagai tubuh Kristus juga merupakan kerinduan bersama yang harus tentunya diwujudkan. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 33, di sana dinyatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera di tengah-tengah pelbagai karunia-karunia rohani yang dimiliki. Dan juga di dalam ayat yang ke-40 dikatakan, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sehingga bagaimana caranya untuk menciptakan hal yang sopan dan teratur untuk mewujudkan damai sejahtera dan untuk menghindari terjadinya kekacauan, perlu ditetapkan pemimpin dalam jemaat yang dalam bahasa yang kita kenal adalah presbiter atau diakon, penatua, pendeta, adalah orang-orang yang juga kiranya dapat memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Titus kepada jemaat di Kreta pada ayat 6 hingga 9 tadi. Seorang pemimpin yang berpegang dengan pada perkataan yang benar dan ajaran yang sehat yang adalah firman Tuhan dan bukan sebaliknya. Pemimpin seperti Titus yang cakap, yang terpercaya, yang dapat diandalkan, yang memberi dirinya untuk melayani Tuhan selain melakukan tugas pokoknya. Tentunya sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang sempurna dan yang hebat. Tetapi ketika Tuhan memilih dan mengutus kita, Dia punya cara untuk memperlengkapi kita melalui Roh-Nya. Asal kita mau diperlengkapi dan merendahkan hati kita. Pemimpin yang mengembangkan pelayanan di era digital adalah pemimpin yang tetap hadir dengan bijak dan menggunakan sarana digital sebagai ruang untuk melayani Tuhan, menyaksikan kuasa Tuhan, bukan sebaliknya untuk menceritakan keburukan atau kelemahan seseorang, bahkan organisasi atau pergumulan-pergumulan lainnya di ruang digital. Dan tentunya akan membawa dampak terjadinya kekacauan, tidak teratur dan tidak dapat menghadirkan damai sejahtera. Di dalam proses pemilihan diakon penatua yang sementara masih berlangsung di GPIB, kiranya semuanya itu dapat berjalan dalam tuntunan Roh Allah, tidak hanya untuk melanjutkan kepemimpinan masa tugas sebelumnya, tetapi juga kehadiran para presbiter yang menghadirkan ketertiban, membawa rasa damai dan sukacita bagi sesama. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Roh Kudus menyempurnakannya dan semakin menyatakan kepada kami untuk lebih memahaminya lagi. Dan kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kepada kami betapa Allah menghendaki kehidupan yang sopan dan teratur, kehidupan yang mewujudkan damai dan sejahtera. Dan ketika hal itu belum dapat dilakukan dalam dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dalam persekutuan gereja, ampunilah ya Tuhan. Dan biarlah dalam kuasa Roh Kudus kami dimampukan dengan keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami di dalam Kristus, untuk bisa memperjuangkan dan mewujudkan hidup tertib itu, supaya damai sejahtera Allah melingkupi kami, berkat-berkat Tuhan turun atas kami, hidup rumah tangga, hidup persekutuan yang diberkati. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan memberkati program
Morning Call GPIB, Departemen Inforkom Litbang di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab ini. Kiranya program ini mendatangkan berkat dan sukacita bagi setiap sahabat GPIB yang dengan setia mengikutinya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan dan jauhkanlah kami dari segala hal yang tidak berkenan. Bahkan dalam proses pemilihan dia akan penatua yang sementara berlangsung di setiap jemaat GPIB, Tuhan menolong dan memberkati. Secara khusus panitia pemilihan supaya kegiatan ini dapat berlangsung dengan tertib, dengan baik, dan Tuhan memberkati. Tuhan akan menghadirkan para pelayan yang juga boleh menghadirkan damai sejahtera, kehidupan yang tertib teratur dalam pelayanan, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa pengharapan syukur kami Tuhan, berkenanlah atasnya. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.